Halo semuanya, selamat datang di podcast Catatan di Balik Angka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup penting dalam dunia manajemen operasi, yaitu Just in Time atau yang biasa dikenal dengan JIT dalam konsep Total Quality Management atau TQM. Nah, supaya pembahasannya lebih menarik, aku ditemani oleh Taufik Akbar dan Nur Ajijah. Halo kalian. Halo Kak ini, halo semuanya. Halo, senang bisa ikut berdiskusi hari ini. Oke, mungkin kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Topik sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan just in time? Nah, jadi just in time itu adalah sistem produksi yang berfokus pada kegiatan memproduksi barang hanya ketika dibutuhkan, dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, dan pada waktu yang tepat. Tujuannya supaya perusahaan bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Berarti perusahaan tidak memproduksi barang secara berlebihan ya? Betul, karena kalau produksi terlalu banyak, risiko penumpukan persediaan juga semakin besar. Nah, JIT ini mencoba menghilangkan pemborosan seperti persediaan berlebih, waktu tunggu, sampai cacat produk. Kalau dari sisi tujuan, Ajija bisa nggak jelaskan? Tujuan utama JT sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Selain itu, JIT juga bertujuan menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memastikan pengiriman barang tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan. Berarti konsepnya benar-benar fokus ke efisiensi ya? Iya, bahkan dalam JIT ada konsep zero waste atau meminimalkan pemborosan. Misalnya mengurangi persediaan yang tidak perlu, mengurangi waktu menunggu, dan memperbaiki aliran produksi supaya lebih lancar. Nah, di materi juga disebutkan ada beberapa jenis pemborosan yang ingin dihilangkan oleh JIT. Topik bisa dijelaskan tidak? Nah, tentu ada 7 jenis pemborosan dalam konsep JIT. Yang pertama, overproduction atau produksi berlebih. Yang kedua, waiting atau waktu menunggu. Ketiga, transportation atau transportasi yang tidak efisien. Keempat, proses production atau proses yang tidak perlu. Kelima, persediaan berlebih. Keenam, gerakan kerja yang tidak efektif. Dan yang terakhir ada cacat produksi. Wah, ternyata cukup banyak ya bentuk pemborosannya. Iya, makanya JIT berusaha membuat proses produksi menjadi lebih sederhana dan efisien. Sekarang kita masuk ke hubungan JIT dengan TQM. Ajijah, kenapa JIT berkaitan erat dengan Total Quality Management? Karena keberhasilan JIT sangat bergantung pada kualitas. Dalam TQM, perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, konsep ini juga ada dalam JIT. Betul, kalau kualitas produk buruk, maka sistem JIT akan terganggu karena produksi dilakukan dalam jumlah kecil dan tepat waktu. Jadi kalau ada cacat produk, proses berikutnya juga ikut terhambat. Berarti perusahaan harus benar-benar menjaga kualitas ya. Iya, bahkan dalam JIT ada target zero defect atau meminimalkan produk cacat seminimal mungkin. Kalau manfaatnya sendiri apa aja sih? Jadi manfaatnya cukup banyak, misalnya mengurangi biaya penyimpangan, mempercepat aliran produksi, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, dan memperbaiki hubungan dengan supplier. Selain itu, perusahaan juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk tersedia tepat waktu dan kualitasnya lebih terjamin.
Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa just in time merupakan sistem produksi yang berfokus pada efisiensi, pengurangan pemborosan, dan peningkatan kualitas secara terus-menerus. Konsep ini juga sangat berkaitan dengan TQM karena sama-sama menekankan kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih untuk Ajija dan Taufik yang sudah berbagi penjelasan hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.